Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas fluida dinamis, part yang keempat, yaitu tentang pipa Venturi atau Venturimeter. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah outline dari fluida ya. Kita masih di bab fluida dinamis, dan di part yang keempat ini kita membahas subbab pipa Venturi atau Venturimeter. Pipa Venturi atau Venturimeter merupakan alat yang dipasang dalam suatu pipa yang berfungsi untuk mengukur laju aliran dalam zat cair. Jadi kalau di part sebelumnya kita sudah membahas tabung pitot, itu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat gas. Kalau Venturimeter ini digunakan untuk mengukur laju aliran dari zat cair. Oke. Venturimeter ada dua macam. Yang pertama adalah pipa Venturi atau Venturimeter tanpa manometer. Jadi di sini ada tabung yang terbuka ke atas. Atau ada yang menyebutnya dengan pipa Venturi atau Venturimeter terbuka, karena ini kan terbuka ke udara bebas. Kemudian yang kedua adalah pipa Venturi atau Venturimeter dengan manometer. Ini posisinya tertutup seperti ini. Ingat ya, manometer ini mengingatkan kita pada skemanya tabung pitot dulu. Jadi ada cairan di sini. Oke, jadi ini namanya manometer yang seperti pipa U ini. Kita bahas satu persatu dari Venturimeter tanpa manometer. Ini adalah skema dari Venturimeter tanpa manometer ya. Jadi di sini ada kondisi 1 dan kondisi 2. Kondisi 1 ini waktu fluida berada pada pipa yang lebar. Sedangkan kondisi 2 ini pada pipa yang menyempit, jadi yang luas penampangnya lebih kecil. Oke. Nah, dari gambar ini kita bisa asumsikan. Masih ingat ya, persamaan kontinuitas itu kan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Atau dengan kata lain, kalau luas penampang semakin kecil, maka laju aliran V semakin besar. Kalau luas penampang semakin besar, maka laju aliran semakin kecil. Karena di sini A1 lebih besar dari A2, maka V1 lebih kecil dari V2. Laju aliran pada pipa besar lebih kecil daripada laju aliran pada pipa yang kecil. Nah, masih ingat di part sebelumnya, saya juga sudah menerangkan, kecepatan aliran dan tekanan itu berbanding terbalik. Jadi kalau V1 lebih kecil daripada V2, maka P1 lebih besar dari P2. Makanya di sini, tekanan yang ini lebih besar. Ketinggian kolom zat cair pada penampang yang besar ini lebih tinggi daripada penampang kecil. Oke. Nah, untuk menghitung laju aliran dari zat cair, kita mulai dari hukum Bernoulli, yaitu P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Gini kan? Nah, kalau kalian lihat, kondisi 1 dan kondisi 2 ini ketinggiannya sama. Jadi H1 sama dengan H2. Jadi rho GH1 dan rho GH2 sekali lagi bisa kita coret. Kemudian kita pindah ruas sehingga P1 min P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Seperti ini kan? Nah, lalu begini. Perbedaan tekanan antara P1 dan P2 itu menyebabkan terjadinya perbedaan ketinggian pada kolom kiri dan kolom kanan ini. Nah, selisih dari perbedaan tekanan itu adalah sebesar tekanan hidrostatis dari cairan setinggi H ini. Jadi, P1 min P2 boleh kita ganti dengan rho GH, tekanan hidrostatis, sama dengan setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Rho bisa kita coret, lalu setengah kita pindah ke kiri, berarti 2GH sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat. Gini kan? Nah, lalu seperti ini. Kan tadi A1V1 sama dengan A2V2. Jadi, kita pindah ruas, kita ganti. Kalau A1V1 sama dengan A2V2, berarti kan kalau V2 itu sama dengan A1 per A2 dikali V1. Gitu kan? Jadi di sini 2GH sama dengan V2-nya kita ganti. A1 per A2 dikali V1 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi 2GH sama dengan A1 per A2 kuadrat V1 kuadrat. Jadi dipecah antara A1 per A2 dengan V1. Min V1 kuadrat. 2GH sama dengan, yang di kanan V1 kuadratnya boleh keluar dari kurung. V1 kuadrat, berarti ini kurung besar A1 per A2 kuadrat min 1. Sehingga kalau kita pindah ruas, maka V1 kuadrat sama dengan, berarti yang ini 2GH per yang di dalam kurung itu semua ya. Jadi A1 per A2
kuadrat min 1 seperti ini. Oke, sehingga kalau misalkan kita cari V1, jadi tinggal ini semua diakar menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Jadi V1 sama dengan akar 2GH per dalam kurung A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, ini V1, kecepatan aliran di pipa yang penampang besar ini. Kalau yang di pipa penampang kecil bagaimana yang V2? Kita pakai persamaan kontinuitas, gampang. Jadi A1 V1 sama dengan A2 V2. V1 V2 ini kecepatan fluida pada penampang besar dan kecil, A1 dan A2 ini luas penampang besar dan kecil, G percepatan gravitasi, H ini perbedaan ketinggian fluida pada tabung kiri dan tabung kanan. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Air mengalir dalam venturimeter tanpa manometer seperti gambar di samping. Penampang pertama berdiameter 12 cm dan penampang kedua berdiameter 6 cm. Jika perbedaan ketinggian air pada kedua tabung adalah 10 cm, tentukan kecepatan aliran air pada penampang 1 dan 2. Kita data dulu yang diketahui. Penampang 1 berdiameter 12 cm, berarti itu D1 ya. Langsung kita jadikan meter, berarti 0,12 meter. Langsung kita bagi 2 aja, nanti kan tujuannya ini untuk menghitung luas. Jadi R1 sama dengan 0,06 meter. Penampang 2, D2, 6 cm, 0,06 meter, berarti jari-jari penampang yang kedua, R2 sama dengan 0,03 meter. Perbedaan ketinggian air pada kedua tabung, H berarti ya, 10 cm berarti 0,1 meter. Tentukan kecepatan aliran pada penampang 1 dan penampang 2, V1 dan V2. Kita cari V1 dulu pakai rumus yang tadi itu. V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Gini kan? Jadi akar 2, G-nya 10, H-nya di situ 0,1 per A di sini kan luas, jadi kita masukkan PR1 kuadrat per PR2 kuadrat dalam kurung kuadrat gitu ya, min 1. Lalu kita hitung di sini 10 dan 0,1 nih bisa dicoret ya, karena kan 1. Terus Pi juga dicoret. Jadi sama dengan akar yang atas 2 ya, per yang bawah di sini R1 kuadrat. Di sini R1-nya kan 0,06 atau 6 kali 10 min 2 dikuadratkan berarti 36 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Per 0,03 kuadrat. 3 kali 10 min 2 kuadrat berarti 9 kali 10 pangkat min 4. Ini masih dikuadratkan lagi. Min 1 gitu ya. 10 min 4 dicoret, 36 dan 9 dicoret 4 ya. Jadi yang di dalam kurung ini tinggal 4 kuadrat 16. Kita lanjutkan ke sini, berarti V1 sama dengan akar, yang atas kan 2 tuh, per yang bawah kan 4 kuadrat, berarti 16. 16 min 1, 15. Kita rasionalkan, kali akar 15 per akar 15. Jadi V1 kita dapatkan sebesar akar 30 per 15 meter per sekon. Oke, kecepatan aliran air pada penampang 1 sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari V2 dari rumus persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 kan PR1 kuadrat kali V1 akar 30 per 15 sama dengan PR2 kuadrat dikali V2 ditanyakan. Di sini Pi bisa dicoret. Terus R1 kuadrat tadi kan 36 kali 10 pangkat min 4 ya. Dikali akar 30 per 15 sama dengan R2 kuadrat tadi 9 kali 10 pangkat min 4. Dikali V2. 10 pangkat min 4 bisa dicoret, 36 dan 9 juga bisa dicoret jadi 4 ya. Jadi V2 langsung kita dapatkan sebesar 4 akar 30 per 15 meter per sekon. Oke. Berikutnya kita ke venturimeter dengan manometer. Skemanya seperti ini, jadi di sini cairan warna ungu ini yang akan diukur lajunya. Terus di sini ada cairan lain yang berwarna abu-abu, yang massa jenisnya lebih tinggi, sehingga posisinya dia tenggelam, cairan yang abu-abu ini. Dan nggak boleh saling bercampur antara cairan yang ungu sama cairan yang abu-abu. Biasanya ini yang ungu ini adalah air, yang abu-abu ini raksa. Oke, nah ini sama seperti tadi,
laju aliran di pipa yang kecil ini lebih besar daripada laju aliran di pipa yang besar, sehingga tekanan di sini lebih rendah daripada di sini. Karena tekanan di sini lebih tinggi, berarti air ini mampu mendorong raksa atau cairan dalam manometer ini ke sana. Oke. Jadi penurunan rumusnya sama seperti tadi dari hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli seperti ini, dan sama seperti yang tadi, selisih ketinggiannya nggak ada. Karena kondisi 1 di sini, kondisi 2 di sini. Jadi rho GH1 dan rho GH2 boleh dicoret. Kemudian kita pindah ruas ya, sama seperti tadi, P1 min P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat min setengah rho V1 kuadrat. Nah, terus begini. Selisih tekanan antara P1 dan P2 ini artinya bisa kita ganti dengan selisih tekanan hidrostatis antara cairan yang warna abu-abu dengan cairan yang warna ungu. Misalkan yang abu-abu, yang raksa ini cairan kedua ya, yang air ini cairan pertama. Berarti kalau P1 min P2 itu bisa kita ganti dengan rho 2 GH dikurangi rho 1 GH gitu ya. Jadi selisih tekanan hidrostatisnya raksa dan air setinggi H. Itu yang menyebabkan perbedaan tekanan sebesar P1 min P2. Oke, sama dengan setengah rho. Rho di sini harus kita kasih keterangan ya, berarti rho di sini rho-nya air. Rho 1 dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat, gitu aja. Kemudian di ruas kiri, rho 2 min rho 1, GH-nya dikeluarkan dari kurung, jadi GH sama dengan setengah rho 1. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kan A1 V1 sama dengan A2 V2. Berarti kalau V2 boleh kita ganti dengan A1 per A2 dikali V1. Jadi di sini kurung besar A1 per A2 dikali V1 kurung kuadrat min V1 kuadrat. Kemudian setengah pindah ke ruas kiri ya. Jadi 2GH rho 2 min rho 1 sama dengan rho 1 kurung, ini kita pecah seperti tadi ya. Jadi A1 per A2 kuadrat V1 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi 2GH rho 2 min rho 1 sama dengan rho 1 V1 kuadrat yang di dalam kurung adalah kurung A1 per A2 kuadrat min 1. Gini ya. Berarti kalau V1 kuadrat tetap di kanan, semua pindah ke kiri. Berarti 2GH rho 2 min rho 1 per rho 1 dikali A1 per A2 kuadrat min 1. Berarti kalau V1 ya tinggal diakar. Menjadi seperti ini. V1 sama dengan akar 2GH rho 2 min rho 1 per rho 1 dikali A1 per A2 dalam kurung kuadrat minus 1. Lalu untuk mencari V2 pakai persamaan kontinuitas ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. V1 dan V2 ini kecepatan fluida pada penampang besar dan kecil. A1 A2 ini luas penampang besar dan kecil. G percepatan gravitasi. H perbedaan ketinggian fluida. Rho 1 ini massa jenis fluida di pipa Venturi, berarti yang warna ungu nih. Biasanya air. Rho 2 itu yang ini, yang di bawah ini, yang di manometer. Rho-nya biasanya raksa kalau di sini. Oke? Untuk lebih memudahkan, kita langsung ke contoh soal. Kita langsung ke contoh soal. Air mengalir dalam venturimeter dengan manometer yang berisi raksa seperti gambar di samping. Luas penampang 1 dan 2 berturut-turut sebesar 100 cm persegi dan 60 cm persegi. Jika perbedaan ketinggian raksa pada kedua tabung adalah 7 cm dan massa jenis raksa 13.600 kg per meter kubik, tentukan kecepatan aliran air pada penampang 1 dan 2. Kita data dulu yang diketahui. Luas penampang 1, A1 ya. 100 cm persegi kita jadikan meter persegi kali 10 pangkat min 4, berarti 10 pangkat min 2 meter persegi. A2 60 kali 10 min 4 berarti 6 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Selisih ketinggian raksa itu H, berarti 7 cm 0,07 meter. Rho-nya raksa berarti rho 2 13.600 kg per meter kubik. Yang rho 1 berarti yang air ya, 1000 berarti kilogram per meter kubik. Kita langsung masukkan ke rumusnya. V1 sama dengan akar 2GH rho 2 min rho 1 per rho 1 dikali A1 per A2 kuadrat min 1. Kita langsung masukkan ya. Berarti di sini akar
2, G itu 10, H-nya 0,07. Berarti 7 kali 10 pangkat min 2. Dikali rho 2, 13.600, min rho 1, 1000. Per rho 1, 1000, kali A1 per A2. A1-nya 10 pangkat min 2, per A2-nya 6 kali 10 pangkat min 3, kuadrat min 1. Jadi sama dengan akar 2 kali 10 kali 7 itu 140 ya. Kali 10 pangkat min 2 dikali 13.600 dikurangi 1000 itu 12.600. Per 1000 ya. Dikali 10 pangkat min 2, ini kan dibagi 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3 naik jadi 10 pangkat 3. Berarti kan 10 pangkat 1 atau 10. 10 per 6, 5 per 3. Dikuadratkan langsung aja ya. 25 per 9 dikurangi 1 gitu. Terus 0,3 dicoret sama ini dan ini. Oke, jadi yang di atas kita lanjutkan ke sini ya. Yang di atas tinggal di akar 14 kali 126 hasilnya 1764 kali 10 pangkat min 2. Lalu yang bawah itu kan 25 per 9 dikurangi 9 per 9 atau 16 per 9. Langsung kita kali balik ke atas, kali 9 per 16. Ini ya. Kita bisa coret, ini bagi 4, 4. Ini bagi 4 itu 441. Kita langsung akar masing-masing aja biar nggak ribet. Akar 441 itu 21, 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat min 1, 9 per 4 jadi 3 per 2. Gitu aja ya. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya kalau kita hitung 3,15 meter per sekon. Ini adalah V1. Nah, setelah V1 ketemu, kita masukkan ke persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. A1-nya di situ 10 pangkat min 2, V1-nya 3,15, A2-nya 6 kali 10 pangkat min 3, V2-nya dicari. Oke, 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 3, ini kan tadi 10 ya. 10 coret lagi sama 6, ini 3, ini 5. Oke, kalau kita hitung V2 hasilnya adalah 5,25 meter per sekon. Jadi jawaban soal ini kecepatan aliran air pada penampang 1 3,15 meter per sekon dan pada penampang 2 5,25 meter per sekon. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.